Wah, pada sibuk ini ya. Mahasiswa atau sudah bekerja? Mahasiswa. Mahasiswa. Senang bisa ketemu. Boleh kita ngobrol-ngobrol? Boleh. Kebetulan saya sedang baca buku Pak dari Pak Julius Tahia. Oh, iya, iya. Kalau Kok tertarik kenapa membaca Pak Julius Tahia? saya lagi mencari tahu Pak, apa sih ini Yayasan Tahia gitu Pak. Saya mau cari tahu lebih dalam lembaga ini bergerak di bidang apa gitu. Oh, oke. Kalau boleh minta diceritakan Pak sedikit mungkin tentang Yayasan Tahia tersendiri. Mungkin sebelum saya cerita mengenai Yayasan Tahia, ya lebih baik kita kenalan dulu kan ya. Ya, kalau kalian mahasiswa, saya ini orang yang sebenarnya sudah harus pensiun seharusnya ya. Usia saya sekarang 77 tahun. Anak 4, cucu 8. Istri satu Pak. Istri baru 1. Istri baru 1. Ya, memang yang menarik kalau saya boleh cerita lebih dulu. Saya dari dulu memang memutuskan ingin jadi seorang profesional. Artinya, saya tidak ingin jadi pengusaha seperti Pak Julius Tahia almarhum. Kenapa? Karena takut rugi. Takut rugi, saya tidak ada bakat. Jadi saya ingin menjadi seorang profesional. Nah, pada waktu saya menentukan pilihan itu sebagai profesional, pertanyaan saya mau bergelut di bidang apa ya? Di bidang apa? Nah, kemudian saya merasa paling cocok itu di bidang hukum. Sehingga pada waktu lulus SMA saya memilih hukum. Nah, saya diketawakan oleh teman-teman, diketawain adik-adik saya, dan bapak saya juga tanya, kenapa kamu memilih bidang hukum? Padahal kamu kalau menurut raport, kamu bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter. Tapi SH itu kan susah hidup katanya. Tapi kenapa kamu memilih itu? Nah, ini yang menarik adalah bahwa saya waktu itu membuat satu pilihan. Yang ternyata pilihan itu penting sekali untuk masa depan kita sendiri. Betapapun sebenarnya waktu saya memilih itu saya diketawakan. Karena bidang itu dianggap remeh dan segala macam, tapi saya tidak peduli. Oke, jadi akhirnya saya memilih bidang itu. Saya menghayati dengan sungguh-sungguh karir itu sampai suatu ketika saya bertemu dengan almarhum Pak Julius Tahia pada waktu itu tahun 1983. Belum lahir kan? Belum. 83 saya bertemu. Jadi saya mulai bekerja sebagai profesional, sebagai tenaga kerja mulai tahun 76. Nah, yang menarik adalah pada waktu saya mulai bekerja, meskipun saya sarjana hukum, tapi oleh perusahaan, karena juga kita belum kenal, tapi saya butuh pekerjaan. Sehingga saya di-hire sebagai tenaga kontrak harian, meskipun saya sarjana, kontrak harian pun masih pakai masa percobaan. Jadi gajinya dipotong 25%. Tapi pada waktu itu saya mulai berpikir bahwa wajar perusahaan karena belum mengenal kita. Jadi artinya satu pelajaran yang saya petik dari pengalaman itu adalah bahwa kita harus mempunyai jati diri yang jelas. Supaya perusahaan memperhatikan kita. Jadi bukan sekedar karena SH, tetapi mempunyai personality tertentu, mempunyai koalisi tertentu, supaya menarik perhatian perusahaan sehingga memberi kesempatan pada kita. Ini penting. Nah, saya berhasil
tahun, jadi akhirnya jadi manajer senior. Waktu saya pindah ke PT Faroka, itu perusahaan asing, di mana Pak Tahya sebagai chairman, sebagai professional chairman. Beliau mengatakan professional chairman karena di perusahaan itu satu-satunya beliau yang tidak punya stake istilahnya, tidak punya saham. Perusahaan yang lain beliau ada sahamnya, di situ nggak ada. Nah, saya kenalan dengan beliau. Di situ saya belajar mengenai masalah ilmu hidup sebagai profesional. Di situ. Jadi kalau sebelumnya itu kita bekerja memang mungkin meraba-raba, yang penting bekerja keras, belajar, jujur. Tapi kemudian pada waktu saya mulai berkenalan dengan Pak Julius Tahya, beliau rupanya mempunyai suatu prinsip-prinsip, mempunyai suatu referensi bagaimana kita sebagai profesional itu harus bekerja. Apa yang dipentingkan? Itu. Nah, itu pelajaran kedua yang saya tangkap. Bahwa untuk keberhasilan, rupanya tidak cukup memiliki kompetensi. Tidak cukup mempunyai pengalaman. Tetapi hendaknya memiliki karakter, mempunyai pribadi yang solid. Ya. Hanya dengan cara seperti itu, kita akan lebih tangguh, lebih tahan dalam menghadapi pancaroba, dalam menghadapi gejolak pada waktu kita sebagai karyawan. Ya, di situ beliau, saya bekerja dengan beliau selama 11,5 tahun. Sampai menjadi, nah yang menarik, beliau itu mempunyai mungkin kualifikasi tertentu mengenai masalah tadi personality, kesungguhan, ketekunan, dan kejujuran. Sehingga saya 3 bulan di situ, kemudian saya diangkat sebagai seorang direktur, mungkin direktur paling muda waktu itu, umur 36 tahun. Nah, disitulah beliau, karena beliau chairman, tentu kita tidak berhubungan setiap hari, tetapi beliau dalam kesempatan tertentu atau melalui telepon atau melalui rapat, mengutamakan mengenai masalah prinsip-prinsip sebagai profesional yang handal itu yang seperti apa. Yang katakanlah bisa diharapkan itu mau seperti apa. Nah, di situ selama 11 tahun, tapi kemudian saya memutuskan untuk mengundurkan diri, untuk pindah dari perusahaan asing itu, karena ada prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan kawan-kawan manajemen yang lain. Lalu saya pamit kepada beliau, karena beliau tidak ada, kepada Pak George yang waktu itu jadi komisaris. Saya mengutarakan bahwa saya mau ambil pensiun dini. Loh, kenapa? Kita tukar pikiran, prinsip-prinsip yang kita sampaikan bahwa ada sesuatu yang nggak pas dengan perusahaan ini, khususnya dalam tata kelola yang bersinggungan dengan masalah integriti, sehingga saya minta mundur. Nah, beliau rupanya mempunyai pandangan yang sama, sehingga beliau mendukung. Tapi Pak Tahya waktu itu ada di Amerika, sehingga tidak tahu, begitu pulang membaca saya minta mundur, beliau telepon saya, kita bicara, akhirnya beliau mengatakan begini, Wahyu, kalau saya tahu kasusnya, kalau saya tahu sebabnya kamu minta mundur, saya tolak, kamu nggak boleh mundur. Nggak boleh. Tetapi bule-bule itu yang saya suruh pulang. Itu satu pengalaman yang cukup menarik, bahwa prinsip itu sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa ditawar. Sesuatu yang barangkali penuh risiko juga. Sehingga yang saya tarik dari cerita beliau, sikap beliau, akhirnya yang saya pelajari bahwa kita itu hendaknya tidak sekedar mengikuti irama kehidupan, tapi kita sendiri mempunyai prinsip. Nah, dari prinsip itulah yang saya belajar adalah pertanyaan kepada diri sendiri, apa sih yang kita kejar dalam kehidupan ini? Kita itu ingin menjadi apa?
Aspirasi kita itu apa? Akhirnya yang menarik adalah suatu pertanyaan, nantinya kita ingin dikenang sebagai apa? Ingin dikenang sebagai apa? Dan rupanya kalau prinsip-prinsip yang kelihatan sangat indah, sangat baik, sangat mudah disampaikan, itu rupanya kalau mau dihayati secara benar, tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudahnya antara lain, kalau saya sekarang bicara dengan anak-anak saya, yang aspirasinya sudah berbeda, lingkungannya berbeda, mungkin susah untuk nyambung. Tapi saya tetap percaya bahwa prinsip itu tetap harus ada, harus dipertahankan apapun juga situasi lingkungan yang kita ada. Nah, yang menarik di tempat tadi perusahaan di mana akhirnya saya mundur, mengenai masalah integriti, kenapa? Padahal itu perusahaan yang sangat baik, prinsip-prinsipnya baik, ya. Namun kenapa kok bisa terpeleset? Bisa terpeleset karena ya manajemen, orang-orangnya itu kan orang-orang biasa yang tetap bisa terpeleset, tetap bisa tergoda. Sehingga perusahaan mengambil suatu keputusan yang sebenarnya keliru, tidak tepat. Artinya dia membuat kebijakan yang menurut hukum Indonesia tidak bisa diterima. Nah, lagi-lagi kadang-kadang orang itu terjebak oleh gengsi. Kalau saya sebagai direktur utama mengambil keputusan di challenge, kok rasanya kurang elok ya kalau kemudian merevisi. Kadang-kadang kan manusia kan kejebak kesombongan seperti itu ya. Padahal prinsip integriti yang mengandalkan kejujuran, mengandalkan keikhlasan, itu harus dilandasi suatu kerendahan hati untuk mau dikoreksi. Nah, pada waktu itulah ada suatu konflik. Dalam konflik mana akibatnya terjadi pemogokan massal. Sampai 3 hari buruh yang berada di Malang mogok total, tidak hanya buruh, manajer, sampai GM yang enggak hanya direksi aja ya. Semua mogok. Nah, pada waktu kami tukar pikiran dengan pimpinan Depnaker, pimpinan polisi, pimpinan militer, mereka semua pro karyawan. Karena memang perusahaan salah. Tetapi kemudian Presdir memaksa saya untuk memaksa buruh kembali bekerja, tapi tetap mempertahankan polisi yang telah diambil. Dan kalau dievaluasi memang secara jujur, secara terbuka, secara fair, kebijakan ini salah. Nah, waktu itu saya sebagai wakil direktur utama yang diminta untuk menangani, akhirnya saya bicara dengan beliau bahwa kita yang salah. Kalau kita mempertahankan pola ini, maka reputasi perusahaan, shareholder value akan rusak. Reputasi kita akan rusak. Sehingga jalan keluarnya harus dicabut. Supaya kembali normal, supaya bisa gini. Dan pemerintah semuanya pro mereka. Karena memang betul. Apa yang dia katakan? Wahyu, saya sebagai Presdir menginstruksikan kamu tetap lakukan apa yang saya perintahkan. Nah, perintah dia kan sebenarnya kan melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang benar. Dalam hal-hal tertentu bertentangan dengan prinsip integritas. Lalu saya bagaimana menghadapi yang begitu? Saya diperintahkan, perintahnya cukup jelas, dan saya wakil beliau. Ini adalah tantangan konkret. Kalau saya melaksanakan, artinya saya menjadi pengecut. Karena demi saya, demi menyenangkan bos, saya lakukan. Tapi melanggar hak-hak daripada karyawan. Sebaliknya kalau saya menolak, tidak mau melaksanakan, salah-salah saya yang dipecat.
ternyata pengalaman itu tidak hanya terjadi seperti itu, banyak sekali pengalaman yang kita sendiri kemudian menghadapi dilema. Kita menghadapi istilahnya moment of truth. Bagaimana harus mensikapi sesuatu situasi yang kita sendiri kalau mau mengatakan bahwa saya berintegritas, bahwa kalau saya itu loyal dalam arti kata positif kepada prinsip-prinsip tata kelola yang benar, saya harus berani mengambil sikap yang barangkali merugikan diri sendiri. Bisa ditangkap maksudnya? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, takut enggak? Ya takut dong. Karena saya punya 1 istri tadi, punya 4 anak yang masih kecil-kecil, istri tidak bekerja lagi, takut. Takut. Dan setiap kali menghadapi situasi yang begitu, ya kita menghadapi takut sebagai manusia. Pelajaran yang bisa saya tempuh, yang bisa saya ambil adalah bahwa kalau kamu mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatanmu sendiri, mengandalkan keberanianmu sendiri, kamu akan mudah goyang. Mudah goyang. Sehingga lebih mudah kita mengentertain hal yang sebenarnya keliru. Pada waktu itu kita beruntung, kita bicara mengenai iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya kan? Bahwa semua itu kan sumbernya di Tuhan itu sendiri. Jadi ya oke, saya serahkan. Namun yang bisa saya lakukan sebagai profesional adalah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Sehingga pada waktu itu saya mempunyai kekuatan akhirnya. Mengatakan kepada diri saya, maaf kalau perintahmu tetap seperti ini, saya menolak, saya tidak bisa lakukan. Lebih baik kamu pilih pimpinan yang lain untuk menyelesaikan. Dan memang saya yakin tidak ada pimpinan yang lain. Silahkan. Konsekuensi saya dipecat. Tapi tidak tahu kekuatan apa yang diberikan Tuhan sehingga saya berani mengatakan begitu. Itu penting. Jadi integriti itu bukan soal wah mengetahui, wah setuju, wah baik. Tapi implementasi itu membutuhkan sesuatu lain. Karena akhirnya dalam pilihan kan menyangkut security kita sendiri. Nah, dalam situasi seperti itu saya menarik Pak George Tahia yang tadi pagi mungkin ketemu, beliau kan komisaris di situ. Beliau telepon ke saya. Pak Wahyu bisa bicara bebas. Saya di Malang, waktu itu menyelesaikan perbulan di Malang, beliau di Jakarta. Iya Pak, apa yang terjadi, saya ceritakan yang terjadi. Akhirnya keputusan Bapak gimana? Saya tidak bisa lakukan, karena ini salah, prinsipnya salah. Pimpinan mungkin sudah mata gelap. Tetapi kalau saya turuti, saya juga pengecut Pak. Konsekuensinya Pak, mungkin saya akan dipecat, tapi saya nggak peduli. Monggo silahkan. Apa beliau mengatakan? Pak Wahyu, don't worry, I back you up. Loh, ini satu kata tapi kan membesarkan hati. Kadang-kadang kita perlu juga dibesarkan hati. Oke? Nah, dah itu akhirnya saya yang dirut telepon lagi, bisa dilakukan enggak? Saya menolak, enggak bisa. Ini prinsip, kita keliru. Sehingga akhirnya saya mengatakan begini saja, saya berikan kesempatan Bapak untuk berpikir setengah jam. Kalau Bapak tidak memberikan jawaban dalam setengah jam, saya sebagai wakil dirut akan saya ambil alih, saya akan putuskan. Karena sebagai orang yang bertanggung jawab harus berani mengambil sikap. Nah, jadi integriti di sini rupanya yang bisa saya pelajari mengandung unsur bertanggung jawab. Kalau saya mau amannya saja ya sudah, oh Pak baik. Saya aman, tapi saya menjadi pengecut. Betul enggak? Tidak ada kepuasan batin. Jadi sebagai profesional tantangannya integriti itu sebenarnya di situ. Seperti saya katakan tadi, bukan sekedar kita mempunyai kompetensi, pendidikannya bagus, pengalaman bagus, enggak cukup. Tapi apakah kita didukung karakter? Betapapun kita tetap ketakutan, tapi tetap kita mencoba menghidupinya dengan melakukan hal yang benar itu. Oke, akhirnya intinya memang tidak ada feedback dari pimpinan, lalu saya katakan peraturan ini saya cabut, sehingga langsung kembali normal.
Ujian saya selesai? Belum. Belum. Saya sore kembali ke Jakarta, besok paginya conference dengan manajemen saya dan pemegang saham di Australia. CEO grup menanyakan gimana kasusnya. Nah, lagi-lagi presidir saya ini mungkin karena tidak mau kehilangan muka mengatakan begini, penjelasan Wahyu, ya dia panggil saya Wahyu itu saja, penjelasan Wahyu dipelintir oleh pejabat pemerintah sehingga seolah-olah kita entertain sehingga dibubarkan pemogokan. Betul Wahyu? Bayangkan ngomong dengan CEO grup Asia Pasifik, direksi, betul Wahyu? Maksudnya dia supaya betul, ini kan beres ha? Ujian kedua kan? Akhirnya mengatakan tidak bisa. Karena bagaimanapun juga kalau memang manajemen keliru harus dikoreksi. Kalau memang holding tidak tahu harus diberitahu. Sehingga ya saya juga kepalang basah. Ya sudah memberitahu, oh enggak, saya kan sudah menjelaskan begini begitu, tapi Anda tidak mau menjawab, lalu saya putuskan, saya cabut. Rupanya yang Australia paham persis, sehingga dia mengatakan, case was over, clear. Wis rasa diperpanjang, selesai. Selesai untuk saya, problem timbul. Timbulnya apa? Dirut dan teman-teman direksi yang lain kan benci karo aku, Pak. Wah, yo gagah-gagahan pindah wae. Ning pindah nang ndi? Tantangan yang lain. Karena saya mengatakan tidak mungkin saya bertahan di sini, feel at home, meskipun saya tahu mereka tidak bisa mengeluarkan. Tapi kan tidak akan kerasan lagi. Tapi terus mau pindah apa? Wong pada waktu itu saya pikir gaji, benefit, segala macam itu the best in the world, Pak. Arep pindah nang ndi? Wah. Tapi saya juga tidak berani mengatakan pindah sebelum dapat pekerjaan. Ya, betul nggak? Ya, jadi jangan kesusu pindah. Problem yang kedua saya menghadapi yang lain menghadapi siapa? Istri. Cari akal, caranya menyampaikan situasi kepada istri supaya istri itu mendukung gagasan saya untuk pindah. Nah, saya sama istri itu setiap jam 5 pagi bangun. Ya, bangun, jalan-jalan. Sehingga meskipun umur saya 77 kan saya masih seperti 37, ya enggak? Jalan-jalan. Dalam perjalanan itu saya cerita situasi saya dan keinginan saya bahwa saya sebaiknya pergi dari perusahaan ini. Ya mungkin Tuhan sudah membantu mencerahkan kepada istri ya. Lalu istri saya bilang, aku percaya karo kowe. Ya, percaya sama saya ya. Oke, baik. Mung nek iso. Apa? Gajine karo anu aja adoh-adoh. Wah, ini kan berat. Ya, yo wis. Coba. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi kan saya katakan kalau kita menghadapi sendiri, karena kemampuan, karena ilmu, karena pengalaman, mungkin nggak akan tahan. Tapi karena kita menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa maksud kita baik, tujuan kita baik, cara kita baik, ya Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya. Itu sangat terbukti. Jadi dalam situasi saya galau, pindah kemana, kok tiba-tiba sekretaris saya menerima telepon dari kawan yang tidak pernah bertemu 35 tahun yang lalu. Dan dia tahu saya sarjana hukum, dia menghubungi, akhirnya saya bicara, Mas, golekno sarjana hukum sing iso nyambut gawe nang perusahaan pabrik company nggon aku. Oh iya, saya mau nawarkan asisten saya, tapi aku ya butuh kan. Saya juga cerita, aku dejane ya butuh Mas, ngene-ngene. Wes saya ngobrol karo aku. Nah, kita ketemu, cerita intinya mengatakan perusahaanku butuh wong kaya sampean. Ini kan lucu ya. Oke, terus perusahaanku tuh begini, big boss-nya kalau di Austindo itu ada Pak George, di situ namanya
Mr. X. Dia CEO, pemegang saham mayoritas, paling berkuasa, paling pintar, bla 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 bla. Wis. Nah, bagi Tuhan jalannya kadang-kadang lucu-lucu. Wis, selesai makan, dia entertain dia, saya mau ke restroom, ke toilet, dikunci. Terus dia bilang, wis nang restroom kantor kue lantai 16. Yos kita mau naik, kita ke restroom, diwonya yang namanya Mr. X tadi mlebu nang restroom juga. Terus dia bilang, wah kuwi lho dewane, coba aku tak matur dhewe, sapa tahu ingin ketemu sampeyan nek kenal. Yo wis, aku ngenteni. Akhirnya ketemu, ngobrol terus, Pak, saya butuh Bapak. Bisakah Bapak jadi direktur membantu saya, mewakili saya, bla 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 bla. Aneh kan? Terus sebentar Pak, dia panggil pemegang saham yang lain, komisaris yang lain, memperkenalkan, ini calon pemimpin kita. Loh kayak saya bingung saya. Saya bingung. Terus akhirnya aku yang mengguyu-guyu tok ya, wong ora ngamar ya enggak kan. Enggak tahu perusahaan ini piye. Saya duduk di kamar tamu, bapak teman saya tadi yang human resource director Melayu, Mas, beliau serius. Gajimu piro saiki? Fasilitasmu apa? Waduh, aku isin jane. Engko jarake golek-golek tak kandhake kabeh iki wis iki lho. Yo sik. Bali neh. Kabeh disetujui bahkan gajimu diundai 10%. Coba. Ya. Di situ yang kita pelajari adalah bahwa integriti, bahwa kejujuran, bahwa ketulusan yang maha berat untuk kita sebagai manusia yang rapuh. Tapi selama semuanya itu unsurnya baik, benar. Dan kita mohon pertolongan yang maha kuasa. Tuhan menolong enggak separuh-separuh. Tidak hanya menyelesaikan pemogokan beres selesai, enggak, tapi memberikan pekerjaan saya dengan gaji lebih tinggi 10%. Ngerti maksud saya? Ya. Banyak pengalaman saya yang saya hadapi yang seperti itu sebenarnya. Sehingga yang saya lihat bukan karena faktor kepintaran. Bukan karena pendidikan saya. Tetapi karena prinsip hidup yang kemudian ternyata lebih diperlukan pada waktu menghadapi masa kritis. Nah coba, jangan hanya mantuk-mantuk. Kalau nggak setuju ngomong nggak setuju. Ada yang mau ditanyakan? Bapak sebut kalau misalnya profesionalitas itu bukan hanya pengetahuan ya Pak, bukan hanya pengalaman, namun juga berkarakter, berprinsip, terutama juga berintegritas. Nah tapi Pak, kalau mau jadi manusia yang berintegritas kan pasti banyak resikonya Pak. Nah bagaimana, saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak menghadapi resiko-resiko tersebut, dan apa aja sih Pak resiko-resiko untuk menjadi orang yang berintegritas? Katakanlah contoh kita sebagai karyawan aja ya. Memang seperti di banyak perusahaan termasuk Ostindo, kan karena yang punya perusahaan itu mempunyai prinsip-prinsip yang bagi saya dan bagi banyak orang, wah luar biasa. Artinya apa? Sebagai pengusaha, profit itu penting. Penting. Karena tujuan berusaha kan profit. Tapi yang lebih penting bukannya profitnya berapa, tapi cara memperoleh profit. Prosesnya. Nah proses mencapai profit inilah kadang-kadang yang justru bersinggungan dengan konflik of interest. Konflik mengenai masalah kejujuran, mengenai masalah prinsip yang harus dianut. Itu. Nah sekarang tergantung daripada para pimpinan. Apakah mereka, apa yang mereka aspirasikan. Apa yang sebenarnya mereka lebih utamakan. Kalau yang diutamakan itu keuntungan, kan banyak perusahaan-perusahaan keluarga yang penting untung, caranya piumbuh, pokoknya untung. Kita mau punya prinsip seperti itu kan tentu mereka nggak senang. Kita dianggap duri dalam daging, betul nggak? Ya. Jadi sangat tergantung bagaimana perusahaan itu menyikapi mengenai prinsip itu. Nah, saya sangat beruntung di perusahaan sekarang ini itu dijunjung tinggi. Sehingga kita feel at home. Kerasan. Ya. Jadi pasti ada faktor.
Karena akhirnya kalau kita sudah merasa cocok, feel at home dan segala macam, maka kadang-kadang duit itu menjadi soal kedua atau ketiga. Ya Anda sekarang digaji 100 juta sebulan. Neng sambet dino mong kon korupsi, kon ngene, kon nyogok, kon ngene kan wedi terus rentok mulai paling cepat jam 12 bengi, jam 6 kudu wis mangkat. Gelem ora? Mboten kan? Saiki gajinya tidak 100 juta, saya gajinya 1.500.000. Neng sambet dino tidak guyu. Itu adalah pilihan. Nah, disitulah kadang-kadang masalah integriti itu memang bersinggungan dengan suatu value lain, sehingga tentu suatu saat akan timbul ketidaknyamanan. Bahkan kadang-kadang timbul suatu risiko. Kalau pimpinan maunya selamat, maunya ketok apik, terus kita akan memalsu data, sehingga ketok performance departemen itu bagus, kita nggak mau, disenengi, enggak. Akan digulai dalan iso ditokke. Tapi menghadapi itu kan soal kasus yang normal. Yang menjadi masalah adalah berani enggak kita menghadapi masalah. Ataukah kita ingin menghindari masalah. Nah, seorang profesional yang berintegriti menghadapi begitu ya memang harus dihadapi. Diselesaikan, bukan dihindari. Hanya dengan cara seperti itu, maka kita akan lebih mudah untuk memberikan suatu kontribusi, untuk bisa memberikan suatu warna kepada perusahaan. Nah, dari pertanyaan ini yang bisa kita petik adalah bahwa prinsip integriti itu prinsip yang baik yang tidak hanya dipajang di tembok, tapi perlu dihidupi. Perlu dihidupi. Maksudnya dihidupi itu apa? Bahwa kalau kita mempunyai prinsip integriti, ya tidak sekedar kita amini, tidak sekedar kita hormati, tapi kita lakukan dengan baik. Dan terus terang, itu artinya kita juga harus siap menghadapi risiko-risiko. Tapi percayalah, rupanya kalau kita mampu menghadapi itu, melewati itu dengan baik dan konsisten, salah satu buah yang akan dicapai adalah trust. Kepercayaan. Karena kalau saya tunjuk Anda, aku yakin beres. Nah, aku tunjuk DE wong Purworejo, aduh aja-aja ora iso. Mergane DE gane kompromi. Betul enggak? Oh, mboten. Ya. Itu misalnya trust. Dan yang menarik akhirnya kalau selama saya sebagai profesional hampir 40 sekian tahun, faktor terpenting sebagai seorang direksi, nomor satu rupanya, basicnya itu adalah trust. Karena kalau pinter tapi tidak bisa dipercaya malah minteri kan, ciloko kan. Tapi trust itu prosesnya mahal dan berat. Tapi kalau kita bisa di sini pentingnya, bukan hanya perusahaan yang akan berterima kasih, yang akan diuntungkan. Tapi jangan lupa yang paling penting sebenarnya diri kita sendiri. Kita sendiri. Kalau kita mempunyai kualifikasi yang baik, kompetensi yang baik, karakter yang solid, pengalaman yang terpuji, kabeh kepengin ngelamar. Betul enggak? Ya, kepengin. Ning sampean harus menunjukkan bukti dulu, aja kesusu ngelamar. Betul? Itu. Dan rupanya yang namanya integriti, yang namanya kejujuran, yang namanya ketulusan, itu tidak hanya pada waktu jam kerja. Tuntutan seperti itu tuntutan kehidupan kita. Sehingga kalau kita di kantor itu tegas, benar, jujur, baik, ya di rumah juga begitu. Gaji yo kabeh diserahkan bojo, aja diuntet. Itu. Wah. Yeah. Oke, itu menjawab pertanyaannya? Bapak izin bertanya,
Terus bagaimana Bapak bisa bergabung dengan Tahia Foundation? Tahia Foundation itu hanya salah satu ya. Waktu saya bergabung pertama kali dengan Ostindo namanya, Ostindo Nusantara Jaya. Ya itu tadi, saya kenal dengan Pak Julius Tahia dan Pak George waktu di PT Rotten Opolmo, 11 tahun di situ. Waktu saya ambil early retirement, Pak Tahia dan Pak George ingin merekrut saya masuk ke Ostindo. Tapi saya terus terang, tapi jangan bilang-bilang ya. Terus terang, waktu itu saya belum siap mental. Saya kepada Pak Tahia itu bukan hanya kagum, bukan hanya wah, luar biasa, tapi ya takut. Nah, takutnya itu lebih besar daripada kagumnya itu. Sehingga waktu beliau telepon, saya minta, Pak, saya minta waktu. Saya bilang, Pak Jo, saya juga minta waktu supaya saya mempersiapkan diri lebih baik. Minta waktunya berapa? 4 tahun. Ya, 4 tahun. 4 tahun lalu saya public company. Pak Jo kok ndelala ya kemudian ikut investasi di situ. Jadi saya dimonitor. Sesudah 4 tahun, akhirnya saya merasa siap. Saya mengatakan, Bapak masih butuh. Kalau butuh saya sudah siap, Pak. Betul, kamu sudah siap. Oke, kerja keras ya Wahyu. Welcome. Sudah, gitu saja ada interviewnya. Interviewnya. Ya. Nah, ini yang Anda bisa petik. Yang bisa Anda petik bahwa pengalaman baik itu akan terbawa. Begitu juga pengalaman buruk itu juga akan terbawa. Sehingga pada saat mulai sekarang sebaiknya Anda mulai menabung supaya kebaikan menjadi kredit. Ya, karena kalau sudah begitu akan lain. Sekarang ini kadang-kadang lamaran yang paling efektif itu dari mulut ke mulut. Ngelamar, wah sekian, wah, tapi kita tidak mengenal orang. Ketemu, aku ya rapati kenal dia, sopo. Tapi ternyata beliau itu mengatakan, wah itu anak baik loh Pak, jujur. Integritasnya tinggi, tegas, ora dibayar gaji, ora popok. Artinya apa? Ternyata rekomendasi dari mulut ke mulut itu jauh lebih efektif. Ya, itu. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi kesempatan kadang-kadang tidak datang 2 kali. Jadi begitu kita direkrut, ada kesempatan, ya kesempatan ini harus kita pelihara. Kita jaga, kita istilahnya dalami, sehingga dengan demikian akhirnya Anda bisa menjadi aset, tidak menjadi beban. Itu penting. Ya? Kalau Anda bisa begitu, saya yakin Anda di Ostindo nanti baru pensiun umur 85. Nah, tapi jangan ditanyakan ke Caltex loh, ngerti ya, gojek sedikit ya, biar nggak tegang, biar nggak ngantuk. Kan jam begini kan waktunya tidur siang, jadi sampai ada tanya nggak? Belum ada Pak. Iya Pak, mungkin saya mau bertanya. Tadi kan Bapak udah bercerita banyak gitu tentang pengalaman-pengalaman Bapak yang luar biasa. Kenapa sih Pak Bapak tuh bisa teguh gitu Pak dengan pendirian Bapak sebegitunya gitu Pak? Meskipun udah banyak banget gitu ada cobaan-cobaan walaupun sebanding gitu Pak dengan keberuntungan Bapak yang luar biasa gitu. Oh, iya. Saya enggak tahu apa begitu ya saya itu ya. Tapi memang begini. Satu hal yang penting kalau pengalaman pribadi saya memang nomor 1 pertanyaan saya itu ingin bagaimana sih mengisi hidup. Kemudian kedua, saya nanti ingin dikenang sebagai apa sih? Kalau dipikir, kemudian saya renungkan, ilmu saya juga terbatas. Anak buah saya titelnya lebih hebat dari aku. Aku SH lulus dengan catatan. Anak buahku bukan hanya SH, tapi LLM.
Kalau dipikirkan begitu. Tapi kenapa ya? Kok Tuhan melalui orang-orang tertentu tetap percaya? Kita mau mencoba memahami sehingga kepercayaan ini coba kita hidupi dengan baik. Meskipun buahnya, konsekuensinya juga tidak mudah. Tapi lagi-lagi akhirnya dari maksud baik, tujuan yang baik, kemudian terbitlah satu prinsip yang saya tangkap yang ternyata ampuh. Yaitu apa? Setiap kali kita menghadapi masalah, setiap kali menghadapi percobaan, bagaimana kita meresponnya? Kalau meresponnya, wah Tuhan mencoba saya, wah Tuhan memberikan beban, nggak akan kuat. Tapi kalau responnya positif, Tuhan memberikan kesempatan saya untuk membuat nilai tambah. Tuhan memberi kesempatan saya untuk mau belajar, untuk mau lebih bijak. Oh, gampang. Tidak gampang, putus asa. Sekaligus ini sebenarnya suatu latihan. Bagaimana kita bertekun, bagaimana kita sabar, tapi lalu juga bagaimana kita memikirkan motif. Karena ternyata prinsip yang tidak gampang, tidak susah tadi kan bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Di situ penghiburannya luar biasa. Dan dampaknya juga luar biasa. Dan itu tadi, betapapun kelihatannya berat, tapi bisa menjadi enteng. Karena soal-soal itu. Percayalah. Itu masalah ini kan akhirnya ini masalah iman. Kadang-kadang juga gelap, kita nggak jelas. Kalau saya melakukan ini seperti apa? Kadang-kadang juga nggak jelas. Kadang-kadang lagi-lagi sebagai manusia juga takut. Tapi rupanya ilmu berserah diri selama kita sudah berusaha maksimal dengan etiket baik dan gini, itu menjadi satu hal yang penting. Nah untuk ini ternyata kita butuh latihan. Latihannya itu tidak usah ngomong yang gede-gede, masalah yang gede, enggak, ya kecil-kecil saja deh. Siapa yang sudah punya pacar? Semuanya sudah? Belum? Ya memang kalau melihat penampilan sih susah mencari pacar. Susah. Tapi enggak apa-apa, nanti saya carikan ya. Kadang-kadang kan dalam interaksi, kadang-kadang kita jengkel, kadang-kadang kita begini. Ini yang paling simpel. Terus akhirnya misalnya saya dengan istri saya, Jan, gaji kabeh wis dikeke. Bonus kabeh dikeke. Lah kok isih ngomel. Jengkel kan? Ternyata ngomelnya apa? Ngomelnya saya makan makanan yang sebenarnya enggak baik untuk kesehatan. Kalau respon saya positif, wah bojoku iki pancen tresno karo aku, ingin aku bertahan hidup lama 1000 tahun lagi. Lain kan? Iya, Pak. Tetapi kalau aku nuruti ego, terus ngene cerewet, ngene begitu. Stres dan menimbulkan clash. Itu saja analognya. Setiap kali saat ini Anda melihat benefitnya apa, advantage-nya apa sih sebenarnya? Apa yang bisa saya lakukan? Kalau dengan cara seperti itu, biasanya kita akan bisa melewati masa sulit itu, bahkan lalu mengambil suatu nilai tambah. Jadi lagi-lagi prinsip itu penting, memahami penting, tapi rupanya tetap perlu latihan. Dan suatu ketika jatuh ya, bisa ya, gagal, bisa ya, tapi nggak apa-apa, bangkit lagi. Karena hanya dengan cara gitu kita akan menjadi orang yang betul-betul solid. Menjawab pertanyaannya? Purworejo tanya lagi. Monggo. Kami ini kan masih anak muda ya Pak, ya. Masih kuliah, jadi mahasiswa. Tadi Bapak udah bercerita bagaimana Bapak bisa memiliki prinsip yang sangat kuat pada saat Bapak berkarir. Namun kami rasanya pengen tahu gimana Bapak dulu pas menempuh pendidikan gitu, pengalaman-pengalaman apa yang bisa Bapak bagikan kepada kami semasa belajar. Nah ini ojo dicatat, ya, ojo dicatat. Nah aku ngomong ini sing kena kan beliau-beliau itu kan.
Dulu saya tuh ingin jadi pastor. Jadi saya mulai tamat SD sudah pisah dengan orang tua karena saya ingin jadi seorang pastor. Tahu tak pastor? Itu ingin jadi begitu, jadi orang suci itu. Wah. Memang mulai kecil kita dilatih disiplin, dilatih mengenai masalah sikap hidup yang sebenarnya semuanya bisa. Hanya masalahnya kan kita cukup intens. Nah, yang tidak kalah penting adalah kita dilatih untuk mengenal diri kita sendiri. Aku aspirasiku apa, aku ingin jadi apa, kemudian kekuatanku itu di mana, kelemahanku itu di mana, supaya pada waktu saya mengambil suatu sikap untuk menjadi seseorang tertentu, tidak salah pilih. Itu mulai kecil, dan memang tidak mudah deh ya. Saya katakan tidak mudah karena apa? Saya lalu kehilangan masa remaja. Bahwa mulai SMP, SMA sudah harus berpikir seperti orang dewasa, seperti orang matang. Tapi artinya hidup juga tidak pernah terlambat. Anda juga bisa memulai sekarang. Ya, mempunyai prinsip-prinsip itu. Dan akhirnya yaitu tadi salah satu buahnya, aku tuh ingin jadi apa sih? Aku ingin jadi insinyur karena keren, IR. Apakah aku ingin jadi perawat saja rasanya titel, tapi aku punya kemanusiaan. Ini kan sesuatu pilihan yang membutuhkan suatu totalitas untuk memutuskan kan. Kalau benar loh, kalau mau benar. Itu. Nah, itu satu. Lalu kemudian kedua, kita menyadari kalau kita introspeksi bahwa kita itu orang yang rapuh sebenarnya. Kita kan kecondongannya kan ingin cepat enak, cepat sukses, semuanya jangka pendek, instan. Terus kemudian sebagai akibat dari prinsip yang seperti itu kita kan gampang tergoda. Kemudian yang namanya integriti itu lalu menjadi pilihan yang kesekian. Untuk apa integriti? Nggak perlu deh, itu sudah kuno. Itu zamannya bapakku. Tapi zamanku beda, saya gampang sama anak, ini, itu kan papa dulu, sekarang kan lain pak. Loh, Anda juga mungkin jawab begitu sama orang tua, betul nggak? Jujur itu bagus. Ya, tetapi ada satu prinsip yang sebenarnya dalam hidup itu tidak akan pernah berubah. Dan kadang-kadang itu melawan arus. Lagi-lagi seperti pertanyaan tadi, membutuhkan pelatihan-pelatihan, membutuhkan tekad, membutuhkan introspeksi. Sehingga saya ada pelajaran yang saya petik adalah bahwa akhirnya nantinya sebagai profesional atau calon profesional, apakah kita lebih mengutamakan status daripada fungsi? Maksudnya apa? Zaman kita ini, nek wis jenenge dokter Andes, insinyur, kemudian jadi manajer, wah dunia sudah di tangan. Padahal tidak pernah berfungsi. Betul nggak? Jadi pertanyaannya apakah yang saya utamakan dalam hidup itu fungsi atau status? Betapapun aku pendidikan ini SMA. Aku belajar dewe, tapi saya mampu berkontribusi. Saya diberi percaya, kan tetap orang akan mengenal Anda daripada dokter Andes, insinyur, SH, manajer, ya mengguyang-guyu tok. Betul nggak? Jadi ini yang Anda harus pikirkan. Fungsi atau status. Kemudian kalau ditanyakan lagi, akhirnya kita harus berpikir, apakah cita-cita saya, usaha saya jangka pendek atau jangka panjang? Nah ini yang Pak Tahya selalu tekankan. Kalau nggak salah Bapak-Bapak juga mengingat. Maka di Ostindo itu selalu yang diutamakan jangka panjang sehingga investasi kita itu tidak ada yang sifatnya manipulatif. Tapi semuanya jangka panjang. Ya. Kita juga begitu.
apakah kita ingin menjadi profesional jangka pendek atau jangka panjang? Itu kan kelihatan dari CV-nya, saben setahun pindah. Gara-gara gajinya diundai 10.000, pindah. Kemudian pindah lagi gara-gara sekolah karyawan biasa jadikan asisten manajer. Wah, bangga banget. 2 tahunnya ditawari jadi manajer, pindah. Nah, apakah seperti itu? Itu kan kesempatan opportunity untuk trust. Trust itu kan jangka panjang. Perlu track record. Hanya setahun pindah, piye? Apakah kira-kira ini menjawab pertanyaannya atau enggak? Benar? Ya. Jadi itu, ada beberapa prinsip yang harus dianut. Kita jangka pendek atau jangka panjang. Saya nanti ingin statusku pokoknya wis jadi manajer, wis jadi sarjana, wis segala-galanya apapun juga pangkat yang saya berikan, tapi saya berfungsi, saya bisa memberikan kontribusi. Kalau prinsip kita tepat, akan lain, ketekunannya itu lain. Oke, mudah-mudahan menjawab. Ada lagi yang bertanya? Yang terakhir. Sekarang kan kita lagi berbincang di perpustakaan nih Pak ya. Nggak mungkin dong, kurang rasanya kalau kita tidak membahas buku nih Pak. Saya ingin bertanya nih Pak, apakah Bapak punya rekomendasi nih Pak, buku-buku tertentu agar kami jiwa-jiwa muda bisa belajar gitu Pak dari buku-buku tersebut. Oke, wah sampai nih Bu, wis punya telepati iki lho bukunya. Profesionalitas, inspirasi membangun pribadi profesional unggul dan berkualitas. Wis sama langsung jadi direktur. Itu buku yang sangat baik. Saya belajar terus, setiap kali gundah gulana moco kayak dene kitab suci. Oh iya, maka itu tak ora-ora kabeh aku lho. Buktine tak waca, Dik. Ya. Oke, nanti bisik-bisik karo aku. Iya. Sekalian ngomong pacar ya. Nggih, saya kira begitu, kita sudah cukup bicara banyak. Tapi intinya bahwa apa yang saya ceritakan tadi itu bisa dilakukan siapapun juga, asal mau. Asal mau, dan kita berharap kalian semua akan berhasil. Ya. Kesempatan ke sini ya. Mudah-mudahan Anda akan mempunyai hari depan yang cerah, dan bukan hanya untuk Anda sendiri tapi juga untuk lingkungan di mana Anda berada. Ya. Kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan soal jodoh dan lain-lain ya. Tapi tidak boleh. Saya kira begitu. Nuwun, nggih.